Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan wilujeng wayahkieu untuk ibu dan bapak guru, juga untuk adik-adik mahasiswa dan pelajar. Saya akan membicarakan kontradiksi. Sebetulnya banyak yang tahu, bahkan bisa dikatakan semua yang ada di kelas ini sudah pada tahu ya apa itu kontradiksi. Kontradiksi jelas berasal dari dua kata, yaitu kontra dan diksi. Kontra itu artinya menurut kamus berlawanan, bertentangan, kebalikan dari, lawan dari. Nah, dari kontra itu kemudian dikembangkan ya menjadi ada kontradiksi, kontraindikasi, kontra produksi, kontra image, kontra kualitas, kontrasepsi, dan kontra lainnya. Kontradiksi jelas sekali itu digandengkan dengan kata diksi, yang artinya diksi itu kata, berarti bertentangan, kebalikan dari kata secara makna. Bisa dikatakan kontradiksi itu semacam antonim ya, kebalikan kata. Nah, kontradiksi ini untuk para penulis sastra sifatnya itu wajib dipahami, bahkan wajib dikuasai. Terutama untuk para penulis prosa dan drama. Prosa dan drama itu sudah pasti ada kontradiksi di dalamnya. Kenapa demikian? Karena kontradiksi itu suatu keadaan yang akan melahirkan konflik. Nah, nyawa atau ruh dalam prosa dan drama itu ada pada konflik. Bila konfliknya tidak ramai, konfliknya tidak tajam, maka prosa, apakah itu cerpen atau novel, menjadi tidak menarik untuk dibaca. Juga ketika diekranisasi ya, difilmkan atau disinetronkan, akan datar dan monoton dan membosankan. Di dalam puisi pun kontradiksi itu ada. Di puisi-puisi yang agung sejak zaman Aristoteles itu selalu mengandung kontradiksi. Zaman dulu itu tidak ada istilah puisi sebetulnya ya, pembagian puisi atau prosa atau drama, karena kalau saya baca Antigon itu dipaparkan dalam bentuk puisi, tapi dia kemudian disebut naskah drama. Intinya bahwa naskah drama atau prosa bisa ditulis dalam bentuk puisi gitu. Kontradiksi kemudian menjadi satu metode untuk menulis karya sastra guna melahirkan ketajaman kualitas di dalam isinya. Kontradiksi menjadi penting karena hidup manusia sendiri sebetulnya bergelimang dengan kontradiksi yang sifatnya paradok dan ironi. Contohnya, manusia itu kadang selalu ingin seperti yang lain. Kalau tidak seperti yang lain tuh merasa tertinggal zaman, ketinggalan. Sehingga semua berbondong-bondong ingin punya Android misalnya. Sehingga lahir istilah-istilah euforia. Dan kemudian lahir benda-benda yang dengan sebutan menunjukkan penggunanya yang sangat masif. Misalnya handphone sejuta umat. Dulu zaman Nokia 5811 itu disebut handphone sejuta umat. Semua orang ingin sama. Kalau enggak sama itu merasa ketinggalan. Tapi di sisi lain kadang manusia itu ingin berbeda dari yang lain. Dia ingin unik. Orang kaya misalnya, dia ingin berbeda dari yang lain untuk menunjukkan bahwa dia kaya. Sehingga dengan uangnya itu dia beli lukisan yang harganya miliaran. Ketika orang-orang, kebanyakan orang bahkan beli beras saja susah. Dia beli satu lukisan harganya miliaran.
Nah, seniman berada pada wilayah. Pada mulanya itu adalah harus seperti yang lain, dalam artian memahami kecenderungan umum yang dianggap konvensi. Ketika menulis puisi kontemporer, seperti apa sih puisi kontemporer itu? Nah, itu Bang Hasan sama Tenenden kan sudah memaparkan ya ciri-ciri puisi zaman pujangga lama, pujangga baru, era Hairil. Bang Hasan menerangkan puisi era Sutarji yang bersifat mantra. Nah, kita harus masuk ke situ menjadi umum. Tetapi setelah itu kesenimanan itu salah satunya adalah unik, berbeda dari yang lain, dan itu menjadi ciri khas. Mencari keunikan itu menjadi tantangan. Nah, salah satunya adalah melalui metode mengeksplorasi tema-tema yang bersifat kontradiktif gitu ya. Saya kira cukup jelas ya mengenai kontradiksi ini. Kemudian nanti di kelas ini akan ada pembagian tugas. Yang pertama, membuat 2 judul puisi yang secara judulnya saja sudah kontradiktif ya. Misalnya siang, malam, laki, perempuan, terang, gelap, dan lain-lain. Pokoknya membuat 2 judul puisi yang bertentangan. Nah, satu lagi, membuat 1 judul puisi, tetapi di dalamnya, di dalam puisi itu sudah terjadi pertentangan atau ada pertentangan. Seperti kemarin-kemarin itu dicontohkan oleh Bang Hasan dalam puisinya Djoko Pinurbo ya. Jalanan menjadi macet oleh mobil hasil curianku. Sementara orang yang terjebak macet itu sedang menuju rumah ibadah. Di situ kan kontradiktif. Mau menuju rumah ibadah pakai mobil, mobilnya hasil mencuri. Demikian untuk kelas puisi kontradiktif, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.